Bayangkan, kamu sedang berdiri di tengah jalan panjang bernama kehidupan. Di depanmu, jalan itu bercabang, berliku, terkadang gelap, terkadang terang. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi 5 menit ke depan, apalagi 5 tahun ke depan. Namun anehnya, setiap hari kamu tetap melangkah, meski ragu, meski takut, meski sering merasa hidup tidak adil. Di saat seperti itu, banyak orang berkata, ini sudah takdir. Lalu berhenti, menyerah, dan menerima nasib dengan kepasrahan yang salah. Padahal para filsuf, stoik sejak ribuan tahun lalu, tidak pernah mengajarkan kita untuk pasrah tanpa kesadaran. Mereka mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dalam, memahami takdir, lalu mengubah cara kita berjalan di dalamnya. Hari ini kita akan membahas filosofi takdir menurut stoikisme dan 7 cara mengubah takdir. Bukan dengan melawan alam semesta, tetapi dengan menata diri. Mari kita mulai. Pertama, mengubah persepsi. Cara pertama mengubah takdir. Bayangkan, 2 orang berdiri di tempat yang sama, pada waktu yang sama, mengalami peristiwa yang sama. Keduanya kehilangan sesuatu yang berharga. Keduanya merasakan sakit. Keduanya menghadapi kenyataan yang tidak mereka inginkan. Namun bertahun-tahun kemudian, yang satu tenggelam dalam kepahitan, sementara yang lain tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tenang dan lebih bijaksana. Apa yang membedakan mereka? Bukan takdir, bukan nasib, bukan dunia. Yang membedakan mereka hanyalah cara mereka memandang apa yang terjadi. Dalam stoikisme inilah titik awal dari segala kebebasan. Persepsi. Banyak orang percaya bahwa penderitaan datang dari kejadian buruk. Padahal menurut para stoik, penderitaan datang dari penilaian kita terhadap kejadian itu. Peristiwa hanyalah peristiwa. Ia netral, ia bisu. Ia tidak membawa makna apapun sampai pikiran kita memberinya makna. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang hidupnya penuh tekanan, pengkhianatan, dan kematian, menulis bahwa jika sesuatu menyakitimu, itu bukan karena peristiwa itu sendiri, tetapi karena penilaianmu tentangnya. Dan penilaian itu sepenuhnya berada dalam kendalimu. Disinilah kebanyakan manusia kehilangan kebebasannya, bukan karena hidup terlalu keras, tetapi karena pikiran mereka terlalu reaktif. Saat sesuatu terjadi, pikiran langsung melabelinya. Ini buruk, ini tidak adil, ini menyakitkan, ini menghancurkan. Label itu muncul begitu cepat, begitu otomatis, sehingga kita mengiranya sebagai kebenaran mutlak. Padahal itu hanyalah kebiasaan berpikir yang diwariskan oleh emosi, trauma, dan lingkungan. Stoikisme mengajak kita berhenti sejenak, bukan untuk menyangkal kenyataan, tetapi untuk melihatnya tanpa kabut emosi. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini benar-benar kehancuran, atau hanya perubahan yang tidak kita rencanakan? Apakah ini akhir dari segalanya, atau awal dari pembentukan diri yang lebih kuat? Saat persepsi berubah, takdir terasa berubah. Padahal takdirnya sama. Yang berubah hanyalah cara kita berdiri di hadapannya. Banyak orang berkata hidup mereka hancur, padahal yang hancur hanyalah harapan lama. Banyak orang merasa takdir kejam, padahal yang terluka hanyalah ego. Stoikisme mengajarkan bahwa ego sering menyamar sebagai korban. Ia ingin dunia menyesuaikan diri dengannya. Ia ingin hidup berjalan sesuai skenario. Dan saat dunia menolak, ego menyebutnya ketidakadilan. Namun alam semesta tidak pernah berjanji untuk adil. Ia hanya berjanji untuk nyata. Saat kamu mulai melihat kenyataan tanpa tuntutan, kamu tidak menjadi lemah, justru kamu menjadi bebas. Mengubah persepsi bukan berarti berpura-pura bahagia, bukan berarti menyangkal rasa sakit. Stoikisme tidak mematikan emosi, ia hanya menempatkan emosi di posisi yang benar. Rasa sakit boleh hadir, kesedihan boleh datang, tapi mereka tidak berhak memimpin hidupmu. Bayangkan jika setiap peristiwa buruk tidak lagi kamu tanyakan, kenapa ini terjadi padaku? Tetapi kamu tanyakan, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Pertanyaan pertama melahirkan korban. Pertanyaan kedua melahirkan karakter. Takdir tidak berubah ketika peristiwa berubah. Takdir berubah ketika makna berubah. Orang yang gagal dan berkata, aku memang ditakdirkan gagal, sedang mengikat dirinya sendiri. Orang yang gagal dan berkata, ini melatihku, sedang membebaskan dirinya. Peristiwa yang sama, dunia yang sama, takdir yang terasa berbeda. Stoikisme memahami satu hal penting. Pikiran adalah medan pertempuran pertama dan terakhir. Jika pikiranmu dikuasai oleh ketakutan, takdir sekecil apapun akan terasa menindih. Jika pikiranmu terlatih, takdir seberat apapun akan terasa bisa dijalani. Itulah mengapa Stoik melatih diri untuk menunda penilaian. Mereka tidak langsung berkata ini baik atau buruk.
Mereka berkata, ini terjadi. Kalimat sederhana itu mengandung kekuatan besar, karena di sana tidak ada perlawanan, tidak ada drama, tidak ada cerita tambahan yang melelahkan jiwa. Hidup menjadi lebih sunyi, dan dalam kesunyian itu, kita bisa berpikir jernih. Saat kamu berhenti melabeli segalanya sebagai bencana, hidup berhenti terasa sebagai hukuman. Takdir seringkali hanya ingin membentukmu, tetapi persepsimu membuatnya terasa seperti ingin menghancurkanmu. Orang yang mengubah persepsinya akan menyadari bahwa banyak hal yang dulu ia sebut penderitaan sebenarnya adalah proses pendewasaan. Banyak hal yang dulu ia sesali ternyata adalah jalan menuju kebijaksanaan. Takdir tidak perlu diubah dengan perlawanan. Takdir berubah ketika kamu berhenti melawannya secara mental. Ketika kamu berhenti berkata, ini seharusnya tidak terjadi, dan mulai berkata, ini sudah terjadi dan aku masih berdiri. Disitulah kekuatan stoik lahir. Mengubah persepsi adalah langkah paling sulit, karena musuhnya bukan dunia, melainkan kebiasaan berpikir kita sendiri. Namun begitu kamu menguasainya, kamu akan menyadari sesuatu yang mengejutkan. Banyak hal yang kamu takutkan selama ini tidak sekuat yang kamu bayangkan. Takdir tidak lagi tampak sebagai rantai. Ia berubah menjadi jalan. Dan kamu tidak lagi berjalan sebagai korban, tetapi sebagai manusia yang sadar. 2. Menerima tanpa mengeluh, amor fati. Bayangkan, kamu sedang mendorong sebuah batu besar menanjak bukit. Setiap langkah terasa berat, keringat mengalir, napas tersengal, dan di dalam hatimu muncul suara yang berkata, kenapa hidup harus seberat ini? Keluhan itu terdengar manusiawi, wajar. Namun menurut stoikisme, disitulah penderitaan sejati bermula, bukan pada batu, bukan pada bukit, tetapi pada penolakan batin terhadap kenyataan. Stoikisme mengajarkan satu konsep yang tampak sederhana, namun sangat sulit dijalani. Amor fati, mencintai takdir, bukan menerima dengan terpaksa, bukan menyerah tanpa martabat, tetapi menerima dengan kesadaran penuh, tanpa keluhan, tanpa drama batin. Kebanyakan manusia tidak benar-benar menderita karena hidupnya buruk. Mereka menderita karena hidup tidak sesuai harapan mereka. Saat kenyataan berbeda dari rencana, pikiran mulai memberontak, dan pemberontakan itu disebut keluhan. Keluhan adalah bentuk penolakan paling halus. Ia tidak mengubah apapun. Ia hanya menguras tenaga batin. Epictetus pernah berkata bahwa manusia tidak terganggu oleh hal-hal, melainkan oleh pandangannya tentang hal-hal itu. Dan salah satu pandangan paling melelahkan adalah keyakinan bahwa hidup seharusnya berjalan sesuai keinginan kita. Padahal alam semesta tidak pernah membuat perjanjian seperti itu. Stoikisme melihat hidup sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita harapkan. Dan saat kita berhenti menuntut hidup, hidup berhenti terasa kejam. Menerima tanpa mengeluh bukan berarti menyukai penderitaan. Itu berarti berhenti memperpanjang penderitaan dengan perlawanan mental. Bayangkan dua orang terkena hujan deras. Yang satu terus mengutuk hujan, marah, mengeluh, merasa sial. Yang lain diam, berjalan, mencari tempat berteduh. Hujannya sama, basahnya sama. Namun beban batin mereka berbeda. Keluhan tidak mengeringkan pakaian. Ia hanya menambah dingin di dalam hati. Dalam stoikisme, menerima kenyataan adalah bentuk keberanian tertinggi. Karena ego manusia selalu ingin berkata, ini tidak seharusnya terjadi padaku. Namun hidup tidak mengenal kata seharusnya. Hidup hanya mengenal terjadi. Saat kamu menerima kenyataan sepenuhnya, tanpa mengeluh, kamu berhenti membuang energi pada hal yang tidak bisa diubah, dan mulai menyimpan tenaga untuk hal yang bisa kamu kendalikan. Inilah perbedaan antara pasrah dan penerimaan stoik. Pasrah menyerah, penerimaan memberi ruang bagi ketenangan. Banyak orang takut menerima takdir karena mengira itu berarti kalah, padahal justru sebaliknya. Menerima adalah langkah pertama untuk bangkit dengan kepala tegak. Keluhan membuatmu kecil di hadapan hidup. Penerimaan membuatmu setara dengannya. Marcus Aurelius yang setiap hari menghadapi wabah, perang, dan pengkhianatan, menulis bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari tatanan alam. Dan jika itu bagian dari alam, maka melawannya secara batin hanya akan melukai diri sendiri. Stoikisme tidak mengajak kita berkata, aku bahagia menderita, tetapi berkata, aku tidak akan membiarkan penderitaan menghancurkan jiwaku. Saat kamu berhenti mengeluh, kamu mulai melihat dengan jernih. Saat kamu melihat dengan jernih, kamu mulai memahami. Dan saat kamu memahami, rasa damai perlahan muncul. Takdir terasa kejam hanya selama kita menolaknya. Begitu kita menerimanya, ia kehilangan taringnya. Amor fati berarti mengatakan pada hidup, datanglah apa adanya. Aku tidak akan lari. Bukan karena kamu kuat tanpa batas,
tetapi karena kamu sadar bahwa melarikan diri secara batin hanya membuatmu lelah. Keluhan adalah kebiasaan pikiran yang tidak dilatih. Penerimaan adalah hasil latihan jiwa. Setiap kali sesuatu terjadi yang tidak kamu inginkan, kamu selalu punya dua pilihan, mengeluh dan melemah, atau menerima dan menguat. Takdir tidak berubah karena keluhan, namun kualitas hidupmu berubah karena penerimaan. Saat kamu berhenti bertanya, kenapa ini menimpaku? Dan mulai berkata, inilah yang menimpaku, beban batinmu berkurang setengahnya. Stoikisme memahami bahwa hidup penuh ketidaknyamanan, dan ketidaknyamanan bukan musuh, ia adalah bagian dari latihan. Seperti otot yang tumbuh karena beban, jiwa tumbuh karena penerimaan. Orang yang terus mengeluh akan selalu merasa hidup terlalu berat. Orang yang menerima akan merasa dirinya semakin kuat. Amor Fati bukan hanya tentang menerima peristiwa besar. Ia tentang menerima hal-hal kecil. Macet, penolakan, kegagalan, kehilangan, kekecewaan. Karena hidup tidak menghancurkan kita sekaligus. Ia mengikis kita perlahan. Dan cara kita merespons setiap gesekan, itulah yang menentukan bentuk akhir diri kita. Saat kamu mencintai takdir, kamu berhenti bertanya apakah hidup adil. Kamu mulai bertanya apakah kamu hidup dengan bermartabat. Dan disitulah ketenangan sejati berada. Takdir mungkin tidak berubah, tetapi dirimu berubah. Dan perubahan itulah yang membuat hidup terasa berbeda. 3. Mengendalikan respons kekuatan terbesar manusia. Bayangkan, hidup tidak pernah bertanya apakah kamu siap atau tidak. Ia datang begitu saja. Kadang lembut, kadang kasar, kadang menghantam tanpa peringatan. Dan di setiap peristiwa itu, ada satu ruang kecil yang hampir tidak pernah disadari manusia. Ruang sunyi di antara apa yang terjadi dan bagaimana kamu bereaksi. Disitulah kebebasan manusia berada. Stoikisme tidak menjanjikan kendali atas dunia. Ia hanya menawarkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kendali atas diri sendiri. Kita tidak memilih dilahirkan di mana. Kita tidak memilih keluarga. Kita tidak memilih cuaca, penyakit, kehilangan, atau pengkhianatan. Namun selalu tanpa pengecualian, kita memilih respons kita. Dan anehnya, kebanyakan manusia menyerahkan pilihan itu begitu saja. Saat sesuatu terjadi, emosi langsung mengambil alih. Marah mendahului pikiran, takut mendahului kesadaran, sedih mendahului kebijaksanaan. Seolah-olah kita tidak punya jarak antara kejadian dan reaksi. Padahal stoikisme mengajarkan bahwa manusia bukan makhluk reaktif, melainkan makhluk rasional, yang sering lupa menggunakan rasionya. Epictetus berkata bahwa bukan kejadian yang mengganggu kita, melainkan pendapat kita tentang kejadian itu. Dan pendapat itu selalu muncul setelah kejadian, bukan bersamaan dengannya. Artinya, selalu ada waktu meski hanya sedetik, di mana kamu bisa memilih. Takdir mungkin memukulmu, tetapi ia tidak pernah memaksa caramu menanggapi pukulan itu. Disinilah banyak orang merasa hidupnya dikendalikan takdir, padahal sebenarnya hidupnya dikendalikan emosinya sendiri. Orang yang marah merasa dipermainkan hidup. Orang yang panik merasa dikejar nasib. Orang yang putus asa merasa dikutuk takdir. Padahal semua itu bukan takdir, melainkan reaksi yang tidak dilatih. Stoikisme memandang emosi bukan sebagai musuh, tetapi sebagai sinyal. Masalahnya, manusia sering membiarkan sinyal itu mengambil alih kemudi. Bayangkan sebuah kapal di tengah badai. Badai adalah takdir. Kamu tidak bisa menghentikannya. Namun jika kapten kapal panik dan melepaskan kemudi, kapal pasti hancur. Respons adalah kemudi, dan manusia yang tidak melatih responsnya akan selalu karam oleh badai kecil sekalipun. Mengendalikan respons bukan berarti menjadi dingin atau tidak peduli. Itu berarti tidak menyerahkan kendali diri pada impuls sesaat. Stoikisme mengajarkan penundaan reaksi, bukan untuk menekan emosi, tetapi untuk mengamatinya. Saat sesuatu menyakitkan terjadi, Stoik tidak langsung berkata, "Ini mengerikan." Ia berkata, "Ini menyakitkan dan aku sedang mengalaminya." Perbedaan kalimat ini kecil, namun dampaknya sangat besar. Kalimat pertama mengikat identitas pada penderitaan. Kalimat kedua memberi jarak, dan di dalam jarak itulah manusia menemukan martabatnya. Respons yang terlatih lahir dari kesadaran bahwa emosi datang dan pergi, sementara karakter tinggal. Takdir hanya menyentuh tubuh dan keadaan. Respons menyentuh jiwa. Banyak orang ingin mengubah hidupnya, namun tidak mau mengubah reaksinya. Mereka ingin dunia lebih lembut, namun tidak mau melatih keteguhan batin. Stoikisme membalik keinginan itu. Ia berkata, biarkan dunia apa adanya, kuatkan dirimu. Orang yang mampu mengendalikan responsnya, tidak mudah tersinggung, tidak mudah hancur,
tidak mudah dikendalikan. Ia tidak membiarkan satu peristiwa buruk merusak seluruh harinya. Ia tidak membiarkan satu kata orang lain menentukan harga dirinya. Bukan karena ia kebal, tetapi karena ia sadar bahwa menyerahkan reaksinya kepada dunia adalah bentuk perbudakan paling halus. Takdir bisa mengambil harta, takdir bisa mengambil jabatan, takdir bisa mengambil orang-orang tercinta. Namun hanya kamu yang bisa menyerahkan ketenangan batinmu. Dan stoikisme berkata, jangan pernah menyerahkannya. Mengendalikan respons adalah latihan seumur hidup. Ia tidak sempurna, bahkan para stoik pun jatuh dan bangkit berkali-kali. Namun setiap kali kamu memilih respons yang sadar, kamu sedang mengukir takdir batin yang baru. Takdir luar mungkin keras, namun takdir dalam bisa tetap damai. Saat orang lain bereaksi berlebihan, stoik tetap tenang. Saat dunia terbakar emosi, stoik berdiri dalam kesadaran. Bukan karena ia lebih suci, tetapi karena ia lebih terlatih. Latihan ini dimulai dari hal-hal kecil, menahan lidah saat ingin membalas, menunda amarah saat ingin meledak, mengamati rasa takut tanpa lari darinya. Setiap momen seperti itu adalah kemenangan kecil atas diri sendiri. Dan kemenangan atas diri sendiri jauh lebih besar daripada kemenangan atas dunia. Takdir tidak lagi terasa seperti rantai. Ketika kamu menyadari bahwa responsmu selalu bebas. Bahkan di penjara, pikiran bisa merdeka. Bahkan dalam kehilangan, jiwa bisa tegak. Itulah kebebasan stoik. Bukan kebebasan untuk memilih peristiwa, tetapi kebebasan untuk memilih makna. Dan orang yang memilih maknanya sendiri tidak pernah benar-benar dikalahkan oleh takdir. 4. Melatih diri setiap hari. Takdir dibentuk oleh kebiasaan. Bayangkan, hidup bukan ditentukan oleh satu keputusan besar, melainkan oleh ribuan keputusan kecil yang hampir tidak kamu sadari. Cara kamu bangun di pagi hari, cara kamu berbicara pada dirimu sendiri, cara kamu bereaksi saat tidak ada yang melihat, itulah tempat takdir perlahan dibentuk. Stoikisme tidak percaya pada perubahan instan. Ia tidak menjanjikan pencerahan mendadak. Ia wajib pikir pada latihan yang sunyi, disiplin yang tidak dipuji, dan ketekunan yang sering diabaikan. Takdir bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Ia adalah hasil dari siapa kamu setiap hari. Manusia sering ingin hidupnya berubah, namun enggan mengubah kebiasaannya. Mereka ingin hasil tanpa proses, ketenangan tanpa latihan, kebijaksanaan tanpa penderitaan. Stoikisme berdiri di sisi yang berlawanan. Ia berkata, jiwa yang kuat tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari latihan menghadapi ketidaknyamanan. Melatih diri setiap hari berarti sadar bahwa hidup akan sulit dan memilih untuk bersiap, bukan berharap dunia menjadi lebih lembut. Para stoik melatih diri seperti seorang prajurit melatih tubuhnya, bukan karena perang selalu datang, tetapi karena ketika perang datang, tidak ada waktu untuk belajar. Takdir sering menyerang tanpa peringatan, dan hanya jiwa yang terlatih, yang tidak runtuh saat itu terjadi. Latihan stoik bukan tentang menyiksa diri, ia tentang mengurangi ketergantungan pada hal-hal di luar kendali. Makan secukupnya meski bisa berlebihan, diam meski bisa membalas, bersabar meski bisa melampiaskan. Setiap penahanan diri adalah penguatan karakter. Orang yang tidak pernah melatih diri akan runtuh oleh masalah kecil. Orang yang terbiasa melatih diri akan tetap tegak di tengah badai. Stoikisme memahami bahwa jiwa seperti otot hanya tumbuh jika diberi beban. Jika hidupmu terlalu nyaman, jiwamu akan rapuh. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu tidak dilatih. Melatih diri berarti menghadapi ketidaknyamanan secara sadar. Bangun saat malas, bekerja saat ingin menunda, bersikap adil saat ego ingin menang. Tak ada yang melihat, tak ada yang memuji. Namun di sanalah takdir sedang dibentuk. Kebiasaan kecil adalah arsitek masa depan. Bukan motivasi sesaat, bukan emosi sementara. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menunggu perasaan siap. Ia mengajarkan kita untuk bertindak benar. Bahkan saat perasaan menolak, karakter sejati terlihat. Bukan saat hidup mudah, tetapi saat hidup tidak memberi alasan untuk berbuat baik. Melatih diri juga berarti melatih pikiran. Mengawasi pikiran sebelum ia berubah menjadi emosi. Menghentikan narasi negatif sebelum ia menjadi identitas. Setiap hari kamu berbicara pada dirimu sendiri. Jika kata-kata itu lemah, takdirmu akan rapuh. Jika kata-kata itu tegas, takdirmu akan kokoh. Stoikisme melatih kesadaran akan kefanaan. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mempertajam fokus. Saat kamu sadar waktu terbatas, kamu berhenti menunda latihan jiwa. Hari ini adalah kesempatan. Bukan besok, bukan nanti. Takdir tidak menunggu kesiapanmu.
Melatih diri setiap hari berarti hidup dengan niat, tidak reaktif, tidak lalai, tidak hanyut, bahkan saat gagal. Stoik tidak menyerah, ia mengevaluasi, lalu kembali berlatih. Kegagalan bukan lawan latihan, ia adalah bagian dari latihan. Tak ada latihan tanpa jatuh, tak ada karakter tanpa luka. Namun luka yang dilalui dengan kesadaran akan berubah menjadi kekuatan. Stoikisme memahami satu kebenaran pahit. Siapapun bisa bertahan satu hari dengan niat baik, namun hanya sedikit yang sanggup konsisten. Dan konsistensi itulah yang memisahkan nasib biasa dari takdir yang bermartabat. Takdir tidak berubah dalam sehari. Ia berubah saat kebiasaanmu berubah. Saat kamu memilih disiplin di hari yang sepi, kamu sedang menyiapkan dirimu untuk hari yang berat. Tak ada latihan yang sia-sia. Setiap upaya kecil tersimpan di dalam dirimu, menunggu saatnya dibutuhkan. Dan ketika takdir mengetuk dengan keras, jiwa yang terlatih akan membuka pintu, tanpa gemetar. 5. Melepaskan harapan yang tidak realistis. Membebaskan diri dari sumber penderitaan. Bayangkan, bukan peristiwa yang melukai manusia, melainkan harapan yang tidak terpenuhi. Bukan kenyataan yang menghancurkan, melainkan gambaran di kepala tentang bagaimana kenyataan seharusnya terjadi. Stoikisme memahami sesuatu yang sering luput dari manusia modern. Harapan bisa menjadi sumber penderitaan terbesar. Bukan karena berharap itu salah, tetapi karena banyak harapan tidak berpijak pada realitas. Manusia tidak hanya hidup di dunia nyata, ia hidup di dunia bayangan yang ia ciptakan sendiri. Dunia tentang bagaimana orang lain seharusnya bersikap, tentang bagaimana hidup seharusnya berjalan, tentang bagaimana usaha seharusnya langsung berhasil, tentang bagaimana kebaikan seharusnya selalu dibalas. Dan ketika dunia nyata tidak memenuhi tuntutan dunia bayangan itu, manusia merasa dikhianati oleh takdir, padahal takdir tidak pernah berjanji untuk memenuhi harapan yang tidak rasional. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan bukan datang dari kekurangan, tetapi dari perbandingan antara kenyataan dan ekspektasi. Semakin tinggi ekspektasi yang tidak realistis, semakin dalam luka saat ia runtuh. Banyak orang berkata hidupnya berat, padahal yang berat adalah harapannya sendiri. Ia berharap hidup selalu adil. Ia berharap orang lain selalu mengerti. Ia berharap usahanya selalu dihargai. Ia berharap kebaikannya selalu dibalas. Semua harapan itu terdengar indah. Namun dunia tidak bekerja berdasarkan keindahan, melainkan berdasarkan hukum alam dan pilihan manusia lain. Stoikisme tidak melarang harapan. Ia hanya menuntut kejernihan. Harapan yang rasional memberi arah. Harapan yang tidak realistis menciptakan penderitaan. Ketika kamu menggantungkan ketenangan batinmu pada perilaku orang lain, kamu sedang menyerahkan hidupmu ke tangan yang tidak bisa kamu kendalikan. Epictetus mengingatkan bahwa jika kamu menginginkan sesuatu yang berada di luar kendalimu, kamu sedang memilih untuk gelisah, dan kegelisahan yang terus-menerus akan terasa seperti takdir yang kejam. Padahal yang kejam bukan takdir, melainkan keterikatan pada harapan yang keliru. Melepaskan harapan bukan berarti menjadi putus asa. Itu berarti berhenti memaksa dunia memenuhi skenario pribadimu. Saat kamu melepaskan harapan yang tidak realistis, kamu tidak kehilangan apapun. Justru kamu mendapatkan ruang untuk bernapas. Ruang untuk menerima, ruang untuk melihat hidup apa adanya. Banyak orang takut melepaskan harapan karena mengira hidup akan menjadi kosong. Padahal yang kosong hanyalah ilusi. Saat ilusi runtuh, yang tersisa adalah kenyataan, dan kenyataan selalu bisa dihadapi. Stoikisme mengajarkan bahwa kedamaian bukan berasal dari mendapatkan apa yang kita inginkan, melainkan dari menginginkan apa yang memang bisa terjadi. Saat harapanmu selaras dengan realitas, kamu tidak mudah kecewa, kamu tidak mudah marah, kamu tidak merasa dikhianati hidup. Takdir terasa lebih ringan, bukan karena ia berubah, tetapi karena kamu berhenti membebani dirimu dengan tuntutan. Banyak konflik batin muncul karena kalimat seharusnya. Orang ini seharusnya menghargai aku, hidup seharusnya tidak begini, usahaku seharusnya berhasil. Kata seharusnya adalah musuh ketenangan. Ia menolak kenyataan. Stoikisme menggantinya dengan kalimat yang lebih jujur. Ini yang terjadi. Kalimat itu tidak dingin. Ia membebaskan. Saat kamu berhenti berharap orang lain berubah sesuai keinginanmu, hubungan menjadi lebih jujur. Saat kamu berhenti berharap hidup selalu ramah, kamu menjadi lebih tangguh. Melepaskan harapan yang tidak realistis membuatmu berhenti merasa menjadi pusat alam semesta. Dan anehnya, disitulah beban ego runtuh. Takdir tidak lagi terasa personal. Ia tidak terasa menyerangmu. Ia hanya terjadi.
dan kamu belajar berjalan di dalamnya tanpa drama batin yang berlebihan. Stoikisme mengajarkan bahwa tujuan hidup bukanlah kebahagiaan terus-menerus, melainkan ketenangan yang stabil. Kebahagiaan datang dan pergi. Ketenangan lahir dari penerimaan. Saat kamu tidak lagi berharap hidup selalu menyenangkan, setiap momen kecil terasa cukup. Banyak orang kelelahan bukan karena bekerja terlalu keras, tetapi karena berharap terlalu banyak. Mereka berharap hasil cepat. Mereka berharap pujian. Mereka berharap pengakuan. Dan ketika semua itu tidak datang, jiwa runtuh. Stoikisme mengajakmu menarik kembali harapan itu ke dalam kendali. Berharap pada usahamu, bukan pada hasil. Berharap pada sikapmu, bukan pada reaksi dunia. Saat harapanmu berada di wilayah kendali, takdir kehilangan kuasanya untuk menyakitimu. Melepaskan harapan yang tidak realistis, bukan membuat hidup hampa, tetapi membuatnya jujur. Dan hidup yang jujur selalu lebih bisa dijalani daripada hidup yang dipenuhi ilusi. Takdir tidak berubah, namun penderitaan berkurang, dan di sanalah kebijaksanaan stoik bekerja secara diam-diam. 6. Memento mori, saat kematian menjadi guru hidup. Bayangkan, suatu hari yang tampak biasa, langit tidak memberi tanda. Dunia berjalan seperti biasa, dan tanpa peringatan semuanya bisa berakhir. Stoikisme tidak menyebut kematian sebagai musuh. Ia menyebutnya pengingat. Memento mori berarti ingatlah bahwa kamu akan mati. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk menenggelamkan dalam kecemasan, tetapi untuk membangunkan jiwa yang tertidur. Manusia hidup seolah waktu tidak terbatas, seolah selalu ada nanti, seolah penundaan tidak memiliki harga, padahal setiap tarikan napas adalah pengurangan. Setiap hari adalah potongan kecil dari kehidupan yang tidak akan kembali. Stoikisme melihat kematian bukan sebagai akhir yang gelap, melainkan sebagai batas yang memberi makna. Tanpa batas, hidup kehilangan urgensi. Tanpa akhir, pilihan menjadi kabur. Saat kamu menyadari bahwa hidup ini singkat, kamu berhenti menghamburkan energi pada hal-hal sepele. Kamu berhenti marah terlalu lama. Kamu berhenti menunda keberanian. Kamu berhenti menyimpan kebaikan untuk waktu yang tidak pasti. Kematian bukan peristiwa di masa depan. Ia adalah bayangan yang selalu berjalan di belakang kita. Dan justru karena ia selalu ada, setiap momen menjadi berharga. Stoikisme mengajarkan bahwa banyak penderitaan manusia lahir dari lupa bahwa waktu terbatas. Kita menunda hidup seolah kematian bisa dinegosiasikan. Kita menunda perubahan seolah besok selalu tersedia. Padahal kematian tidak pernah berjanji menunggu kesiapan kita. Memento mori memotong ilusi itu dengan lembut, namun tegas. Saat kamu mengingat kematian, banyak ketakutan kehilangan kekuatannya. Karena kamu sadar, tidak ada yang benar-benar bisa kamu miliki selamanya. Jabatan akan berakhir, harta akan berpindah tangan, nama akan dilupakan, tubuh akan kembali ke tanah. Namun karakter tetap bermakna selama kamu hidup. Stoikisme tidak mengajakmu takut mati. Ia mengajakmu tidak takut hidup dengan sia-sia. Marcus Aurelius menulis bahwa kamu bisa meninggalkan hidup ini kapan saja, dan pikiran itu seharusnya mengatur bagaimana kamu hidup, berkata, dan bertindak sekarang. Saat kamu hidup dengan kesadaran kematian, setiap pilihan menjadi lebih jujur. Kamu tidak lagi mengejar hal-hal yang tidak sebanding dengan waktu yang dikorbankan. Kamu mulai bertanya, apakah ini layak menghabiskan sebagian hidupku? Memento mori membuat hidup lebih sederhana, karena banyak keinginan gugur di hadapan kefanaan. Kemarahan terasa terlalu mahal, dendam terasa terlalu panjang, kesombongan terasa terlalu rapuh. Saat kamu sadar bahwa hidup ini sementara, ego kehilangan sebagian cengkeramannya. Takdir tidak lagi terasa menindas, karena kamu tahu semua ini akan berlalu. Bahkan penderitaan pun memiliki batas, bahkan luka pun memiliki akhir. Kematian mengajarkan kesetaraan. Tidak ada manusia yang kebal, tidak ada takdir yang istimewa. Kesadaran ini tidak membuat hidup suram, justru membuatnya jernih. Stoikisme melihat kematian sebagai bagian dari alam, seperti musim yang berganti, seperti daun yang gugur. Menolak kematian berarti menolak alam, dan menolak alam berarti hidup dalam konflik batin tanpa akhir. Memento mori mengajak kita berdamai dengan ketidakpastian, karena tidak tahu kapan mati, membuat setiap hari menjadi kesempatan. Saat kamu mengingat kematian, kamu tidak lagi hidup setengah-setengah. Kamu lebih berani berkata jujur, lebih berani mencintai, lebih berani melepaskan. Takdir terasa lebih ringan saat kamu sadar bahwa tidak semua harus diselesaikan hari ini, dan tidak semua harus kamu menangkan. Yang penting adalah bagaimana kamu hadir sekarang. Hidup bukan tentang meninggalkan jejak besar, tetapi tentang hidup dengan penuh kesadaran di waktu yang terbatas.
Memento mori bukan tentang kematian. Ia tentang kehidupan yang tidak ditunda. Dan ketika kamu hidup dengan kesadaran ini, takdir tidak lagi terasa sebagai ancaman, melainkan sebagai perjalanan yang sementara, namun bermakna. 7. Menjadi manusia yang bermoral, takdir tertinggi seorang stoik. Bayangkan, di tengah dunia yang tidak selalu adil, tidak selalu ramah, dan seringkali kejam tanpa alasan, kamu tetap memilih menjadi manusia yang lurus. Bukan karena dunia menuntutmu demikian, tetapi karena jiwamu tidak mau hidup dengan cara lain. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sederhana namun radikal. Takdir terbaik bukanlah hidup yang mudah, melainkan hidup yang bermoral. Banyak manusia mengejar takdir dalam bentuk keberuntungan, kekayaan, status, atau kemenangan atas orang lain. Namun bagi Stoik, semua itu rapuh. Semua itu bisa diambil oleh waktu, oleh keadaan, oleh satu peristiwa yang tidak terduga. Satu-satunya hal yang benar-benar tidak bisa dirampas oleh takdir adalah karakter. Dan karakter dibangun oleh kebajikan. Menjadi manusia bermoral bukan berarti menjadi sempurna. Bukan berarti tidak pernah salah, melainkan memilih untuk tetap benar, bahkan ketika kesalahan lebih menguntungkan. Dunia sering memberi dua pilihan, yang mudah dan yang benar, yang cepat dan yang bermartabat, yang menguntungkan dan yang adil. Stoikisme tidak menjanjikan bahwa pilihan bermoral akan membuat hidupmu lebih ringan. Ia hanya menjanjikan satu hal, kamu akan bisa menghormati dirimu sendiri. Dan penghormatan diri lebih berharga daripada pengakuan dunia. Marcus Aurelius hidup di puncak kekuasaan, namun ia terus mengingatkan dirinya sendiri agar tidak larut dalam kesombongan. Ia tahu bahwa kekuasaan bukan ukuran nilai manusia. Ia tahu bahwa dunia bisa tunduk pada perintahnya, tetapi jiwanya harus tunduk pada kebajikan. Menjadi manusia bermoral berarti menolak hidup reaktif. Menolak membalas kejahatan dengan kejahatan. Menolak kebencian meski ada alasan kuat untuk membenci. Bukan karena lemah, tetapi karena sadar bahwa kebencian akan merusak jiwa lebih dulu, sebelum melukai orang lain. Stoikisme mengajarkan bahwa kejahatan orang lain tidak memberi izin bagi kita untuk kehilangan nilai diri. Takdir bisa mempertemukanmu dengan manusia buruk, namun hanya kamu yang bisa memutuskan apakah kamu akan menjadi buruk juga. Menjadi manusia bermoral berarti tetap jujur, meski kebohongan lebih aman. Tetap adil, meski ketidakadilan lebih menguntungkan. Tetap sederhana, meski keserakahan terlihat lebih menjanjikan. Dunia mungkin tidak memberi hadiah atas itu, namun jiwa akan memberi ketenangan. Dan ketenangan adalah bentuk keberhasilan tertinggi. Dalam stoikisme, stoik tidak mengukur hidupnya dari apa yang ia miliki, tetapi dari bagaimana ia bertindak. Ia tidak bertanya, apakah aku menang? Ia bertanya, apakah aku benar? Karena kemenangan bisa dirampas, namun kebenaran yang dijalani menjadi bagian dari diri. Takdir sering menggoda manusia untuk mengorbankan nilai demi kenyamanan, untuk membenarkan tindakan salah dengan alasan keadaan. Stoikisme berdiri tegak melawan godaan itu. Ia berkata, keadaan tidak menentukan nilai moralmu, pilihanmu yang menentukan. Menjadi manusia bermoral bukan berarti keras pada orang lain, melainkan adil dan lembut pada sesama. Tanpa mengkhianati prinsip, stoikisme menekankan 4 kebajikan utama: kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Bukan sebagai teori, tetapi sebagai latihan hidup. Setiap hari adalah ujian kecil. Setiap interaksi adalah kesempatan untuk memilih siapa dirimu. Takdir mungkin tidak memberimu hidup yang ideal, namun ia selalu memberimu kesempatan untuk bertindak dengan benar. Dan disitulah kebebasan sejati berada. Orang yang hidup tanpa moral selalu gelisah, karena ia tahu di dalam dirinya ada sesuatu yang rusak. Namun orang yang hidup dengan kebajikan bisa tidur dengan tenang. Bahkan di dunia yang kacau, stoikisme tidak menjanjikan pujian. Ia tidak menjanjikan popularitas. Ia hanya menjanjikan keselarasan antara tindakan dan hati nurani. Dan keselarasan itu lebih bernilai daripada semua keberhasilan luar. Takdir terbaik bukan menjadi orang yang paling berhasil, tetapi menjadi orang yang tidak mengkhianati dirinya sendiri. Saat hidup berakhir, yang tersisa bukan daftar pencapaian, melainkan kualitas jiwa. Apakah kamu hidup dengan kejujuran? Apakah kamu menjaga martabatmu? Apakah kamu bertindak adil meski tidak diawasi? Pertanyaan-pertanyaan itu adalah hakim terakhir. Dan stoikisme mengajarkan, jika kamu hidup bermoral, takdir apapun tidak akan mampu menghancurkanmu.
Karena takdir mungkin menguasai dunia luar, tetapi kebajikan menguasai dunia batin. Dan dunia batin yang lurus adalah kemenangan sejati manusia. Sebagai penutup akhir, saat takdir tidak lagi menakutkan. Bayangkan, setelah perjalanan panjang ini, setelah semua perenungan tentang takdir, penderitaan, penerimaan, latihan diri, harapan, kematian, dan moralitas, kamu kini berdiri di titik yang sama seperti di awal. Dunia tidak berubah, hidup masih penuh ketidakpastian, takdir masih bekerja dengan caranya sendiri. Namun ada satu hal yang berbeda. Kamu, stoikisme tidak pernah menjanjikan bahwa hidup akan menjadi mudah. Ia tidak berjanji menghilangkan rasa sakit. Ia tidak menawarkan jalan pintas menuju kebahagiaan. Yang ia tawarkan hanyalah sesuatu yang jauh lebih berharga. Jiwa yang siap menghadapi apapun. Sepanjang seri ini kita tidak belajar bagaimana mengendalikan dunia. Kita belajar bagaimana tidak dikuasai olehnya. Kita belajar bahwa takdir bukan tentang apa yang terjadi, melainkan tentang bagaimana kita berdiri saat itu terjadi. Bahwa persepsi membentuk pengalaman, bahwa penerimaan mengakhiri perlawanan batin, bahwa respons lebih penting daripada kejadian, bahwa latihan harian membangun karakter, bahwa harapan yang keliru melahirkan penderitaan, bahwa mengingat kematian membuat hidup jujur, dan bahwa kebajikan adalah takdir tertinggi manusia. Takdir tidak lagi terlihat sebagai hukuman. Ia berubah menjadi arena latihan. Setiap kehilangan adalah pelajaran. Setiap kesulitan adalah ujian karakter. Setiap hari adalah kesempatan untuk memilih siapa dirimu. Stoikisme tidak meminta kita menjadi tanpa emosi. Ia meminta kita menjadi tanpa perbudakan emosi. Ia tidak meminta kita pasrah. Ia meminta kita sadar. Karena manusia yang sadar tidak mudah dikendalikan oleh keadaan. Pada akhirnya, tidak ada takdir yang sepenuhnya baik atau buruk. Yang ada hanyalah takdir yang dihadapi dengan jiwa yang lemah atau dengan jiwa yang terlatih. Dan semua yang telah kamu dengar dalam seri ini bukan untuk dihafalkan, tetapi untuk dijalani sedikit demi sedikit, hari demi hari, dalam diam. Tak ada yang perlu dibuktikan pada dunia. Cukup pastikan bahwa saat kamu menatap dirimu sendiri, kamu tidak merasa mengkhianati siapa dirimu seharusnya. Jika suatu hari hidup kembali terasa berat, ingatlah ini, takdir mungkin tidak bisa kamu pilih, tetapi sikapmu selalu bisa kamu jaga. Dan selama kamu menjaga sikapmu, takdir apapun tidak akan mampu meruntuhkan jiwamu. Terima kasih telah berjalan sejauh ini. Terima kasih telah mendengarkan dengan hati terbuka. Semoga ketenangan menyertai langkahmu dan kebijaksanaan menjadi teman perjalananmu. Karena pada akhirnya, hidup yang baik bukan hidup tanpa badai, melainkan hidup dengan arah, martabat, dan keteguhan jiwa.